Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,18% ke angka 6.641. Dan di video ini saya coba analisa satu komoditi yang diramalkan akan naik tinggi di kuartal 3 tahun 2023 ini oleh Goldman. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul Goldman Sachs ramal harga minyak akan mencapai 110 US dollar per barel pada kuartal 3 tahun 2023. Jadi saat ini memang kita tahu harga minyak dunia masih di sekitar 78 sampai 80-an. Dan Goldman melamarkan bahwa harga minyak dunia berpotensi naik di atas 100 pada kuartal 3 tahun 2023 karena Cina dan ekonomi Asia lainnya sepenuhnya akan dibuka kembali. Jadi apabila Cina kembali membuka lockdown-nya, ada potensi permintaan untuk minyak akan meningkat. Dan hari ini bisa kita baca ada artikel berita ini, berkat Xi Jinping, permintaan minyak Cina bakal pecah rekor tahun ini. Jadi sudah banyak memprediksi apabila Cina meninggalkan kebijakan Zero COVID, ada potensi konsumsi minyak mentah di Cina akan meningkat. Sehingga harga minyak dunia akan meningkat. Sekarang kita coba lihat untuk saham-saham di sektor ini. Yang pertama, Medco bisa kita perhatikan hari ini naik 5% lebih ke harga 1145. Dan secara tren pun bisa kita lihat Medco saat ini trennya sudah mulai membaik kembali. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi ternyata masih kuat bertahan di atas support psikologis di harga 1000. Dan saat ini telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan sudah berhasil break resisten 1100. Dan jika kita perhatikan, target berikutnya atau resisten berikutnya sebenarnya di 1200. Tapi ada satu resisten minor di sekitar angka 1165. Jadi saat ini Medco masih sangat layak untuk di hold karena bisa kita lihat secara tren jangka menengah pun Medco saat ini trennya masih bergerak uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Garis EMA CD pun bisa kita perhatikan saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini terlihat masih masuk akumulasi. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini asing masih terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Medco di sekitar harga 1000 atau pada saat break garis EMA 50, Medco masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk mencoba break atau menembus resisten di 1200. Apabila gagal break, Medco masih akan sideways tapi masih oke trennya walaupun sideways. Tapi apabila berhasil break, maka Medco berpotensi lanjut naik atau mulai uptrend untuk tren jangka menengahnya dengan potensi ke 1300 atau resisten berikutnya. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat enter membeli saham Medco, ingin membeli saham ini, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1100 atau malah di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1065. Sekarang kita coba lihat Akra. Akra hari ini tidak naik seperti Medco dan malah turun 0,38% ke 1315. Dan jika kita perhatikan, Akra secara tren memang tidak sebagus Medco karena Akra saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1355. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten. Sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 1275 masih berupa support. Jadi Akra juga satu minggu terakhir sempat berada di bawah garis EMA 150, tapi saat ini telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini juga terlihat mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini walaupun hari ini bergerak turun, terlihat ada akumulasi, tapi asing jika kita perhatikan masih terus distribusi sama Akra. Jadi beda dengan Medco, asing masih masuk akumulasi, tapi pergerakan asing di Akra dalam 1-2 minggu terakhir sebenarnya asing masih distribusi. Tapi sebelumnya bisa kita lihat asing masuk akumulasi. Jadi saat ini asing terlihat mulai keluar.
Jadi untuk Akra walaupun cara tren tidak sebagus Medco, menurut saya masih bisa dipantau karena saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham Akra pun menurut saya masih bisa masukkan ini ke watchlist. Untuk harga entry menurut saya masih bisa di sekitar harga 1300 sampai garis EMA 150 untuk entry ya. Jadi hari ini Akra sempat turun di bawah harga 1300, tapi pada saat penutupan masih bisa naik kembali di atas harga 1300. Jadi saat ini masih ada support di 1300 dan di bawahnya baru support di EMA 150. Jadi Akra juga menarik untuk dipantau karena apabila minggu depan berhasil mencoba break garis EMA 50 dan berhasil, maka Akra juga trennya akan membaik seperti saham Medco. Dan ada potensi apabila berhasil break garis EMA 50 ini lanjut naik menuju harga 1400 sampai 1450. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan selanjutnya, Elsa bisa kita perhatikan hari ini juga naik 2% lebih ke harga 304. Dan cara tren di antara ketiga saham ini memang Elsa trennya paling downtrend. Kan bisa kita lihat Akra masih berada di atas garis EMA 150, sedangkan Elsa saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Apalagi garis EMA 50 masih bergerak turun dan malah sudah berpotongan. Tapi hari ini Elsa mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jika kita perhatikan dalam satu minggu terakhir ini Elsa bertahan di atas harga 292. Dan di bawahnya ada support yang lumayan kuat di 284. Dan bisa kita lihat untuk resisten terdekat saat ini di 310. Dan resisten kuat di 318. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik. Dan untuk Elsa jika kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini terlihat malah ada sedikit distribusi. Asing juga sama untuk Elsa masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, cara grafik atau teknikal Elsa tidak sebagus teman-temannya. Dan untuk broker summary pun walaupun hari ini bergerak naik, Elsa juga malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi Elsa memang masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan, masih ada potensi untuk mencoba break resistance 310 sampai 320. Tapi ingat, hati-hati apabila masih gagal naik di atas garis EMA 50 150, Elsa juga masih akan sideways trennya dan ada potensi kembali turun ke 300 sampai 292 kembali. Jadi apabila teman-teman pantau minggu depan Elsa mulai bergerak naik tapi masih terus ada distribusi, hati-hati masih ada kesulitan untuk break resisten kuat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Elsa masih gagal break resisten yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.